close, ya kan? Ada harga low dan ada harga high. Jadi kalau candlestick yang bullish atau yang daya belinya kuat, ini bentuknya opennya ada di bawah, ya kan? Opennya ada di bawah, close-nya ada di atas. Iya. Harga low dan harga high. Jadi harga low dan harga high itu bisa aja harga sempat dulu lari ke bawah, baru dia naik lagi ke atas. Ini yang bullish. Nah, sedangkan yang bearish ini kebalikannya. Opennya ada di atas, close-nya ada di bawah. Gitu loh. Tapi high low-nya sama ya, posisinya tetap high-nya di atas, low-nya ada di bawah. Oke, sorry Pak, sebelum kita lanjut lagi nih Pak. Ini kan kita pakai contohnya warna hitam dan warna putih ya. Ya. Nah, mungkin biasanya kalau misalkan trader yang lain suka ada tuh Pak yang melewati imajinasi lah. Betul. Warnanya suka ada yang aneh-aneh, ada yang warna merah, ada yang warna ungu. Nah, mungkin bisa diperjelas juga Pak, maksud dari warna-warna lainnya Pak. Sebenarnya warna-warna itu tergantung dari kita ya, gitu loh. Karena misalnya kalau misalnya bawaannya MetaTrader, setahu saya itu kalau misalnya bullish itu pasti hijau. Ya. Kalau bearish itu pasti merah. Iya. Nah, tapi ini yang tapi ya, kalau misalnya kalau salah tolong dikoreksi. Setahu saya di China itu kebalik Pak. Bullishnya justru merah. Bullishnya merah. Nah, bearishnya justru kebalik warna yang lain lah. Pokoknya bullish itu warnanya merah gitu loh. Jadi sebenarnya chart ini tuh memudahkan kita untuk mengetahui yang warna apa sih yang naik, warna apa yang turun gitu loh. Jadi bisa disetting sih sebenarnya. Mau kita nanti warna biru sama kuning, mau warna oranye sama hitam, ya terserah. Pada intinya kalau perkara warna itu nanti si tradernya bisa mengatur sesuai dengan kenyamanan dia mungkin. Betul. Yang terpenting dia harus mengerti dulu mana candlestick bullish, mana candlestick bearish. Betul. Nah, ini yang sedang kita bahas dari anatomi candlestick. Ya, karena tujuan kita tuh melihat candlestick ini bukan untuk melihat warnanya, tapi mengetahui psikologi pasar itu seperti apa gitu. Jadi mau warnanya apa ya itu kita kembalikan ke tradernya sendiri misalnya gitu ya. Oke. Nah, yang atas itu dia sebut upper shadow, yang bawah itu disebut lower shadow, yang tengah-tengah itu disebut real body. Ya. Nah, ini kalau yang candlestick. Jadi ini bentuknya candlestick ya. Nah, sedangkan yang bar chart-nya sendiri ini bentuknya seperti ini, Pak. Jadi sama kayak tadi, kalau bullish open-nya ada di bawah, close-nya ada di atas, high low-nya sama, cuman bedanya ini nggak punya badannya. Badannya itu bentuknya tuh garis aja gitu loh. Garis doang, hanya garis. Cuman yang membedakan adalah kalau open itu ada di sebelah kanan. Garis yang horizontalnya. Oh, sorry, sebelah kiri. Sebelah kiri. Nah, kalau close itu ada di sebelah kanan. Ini yang membedakan antara bar chart sama candle. Ya, semuanya bentuknya sama, artiannya juga sama, psikologinya juga sama. Cuman kita kembalikan lagi ke trader. Enaknya mau yang pakai yang mana? Lebih nyaman melihat bar chart atau candle? Ya, betul. Ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini market rules-nya. Kalau misalnya tadi kita kembalikan lagi ke konsep awal, kalau misalnya buyers-nya banyak terima dan sellersnya juga banyak yang minta, akhirnya harga akan bergerak naik, ya kan? Kalau sellernya itu menerima harga yang dikasih sama buyer, akhirnya harganya akan turun karena seller yang lebih kuat, gitu loh. Nah, kita lihat psikologinya itu sebenarnya bisa lihat dari real body-nya. Jadi bukan tadi Pak, bukan shadow-nya yang dilihat, tapi real body-nya yang sebenarnya yang dilihat. Ini yang warna kotak itu ya Pak? Ya, yang kotak. Kalau untuk candlestick itu yang kotak. Berarti real body-nya itu adalah yang menunjukkan psikologi marketnya itu ada di mana. Kayak tadi misalnya kalau contohnya warna putih. Kalau warna putih body-nya gede, berarti kan buyer-nya lebih banyak di situ. Ya kan? Tapi kalau misalnya warna hitam, tadi gambarnya di candlestick, ya berarti seller-nya lebih banyak di situ. Ya, kalau seller-nya lagi banyak di situ, apakah kita berani untuk buy, Pak? Risikonya terlalu tinggi. Pak. Risikonya terlalu tinggi, tapi, ya. Yang menjadi pertanyaan adalah, Pak, apakah hanya bar chart dan candlestick ini saja yang bisa membaca psikologi sementara jenis grafik lainnya tidak bisa? Sebenarnya bisa, Pak. Sebenarnya banyak banget grafik. Cuman kan kita kan tujuannya di sini adalah mempermudah. Iya. Karena ada grafik-grafik yang lain itu mungkin mudah bagi mereka yang ngerti. Iya. Tapi untuk yang nggak ngerti malah nanti jadi bingung.
malah jadi pusing sendiri. Malah jadi pusing sendiri gitu. Karena contohnya kayak lancar. Lancar itu nggak ada high sama low-nya, dia cuma ada close-nya aja. Open-nya malah nggak ada. Jadi kita nggak tahu harga awalnya berapa, tiba-tiba close hari ini dibikin satu titik. Jadi kita tidak bisa mengetahui kondisi pasar secara keseluruhan pada periode tersebut. Betul, karena kalau lancar itu berarti kita tidak mengetahui psikologi pasar itu seperti apa secara keseluruhan. Gitu. Mungkin itu juga salah satu alasan kenapa jenis candlestick atau bar chart ini lebih baik dibandingkan jenis grafik lainnya. Betul, saya setuju itu. Jadi, nah ini contohnya ya Pak ya, yang tadi Bapak tanyain, bagus sekali nih. Nah, kira-kira nih gimana nih cara bacanya? Ya kan, ada candlestick kayak gini, opennya tadi kita udah tahu nih, opennya lihat dari sini. Berarti di sini market tuh mulai buka harga itu di harga A, di poin A. Oke, kemudian market seller itu mulai masuk ya ke market dan dia akan mendorong harganya turun ke bawah sampai dia akan membentuk low. Oke. Ini psikologi secara general ya Pak ya. Kemudian buyernya nggak suka nih sama sellernya. Seller kurang ajar nih. Saya nggak suka harganya diturunin. Saya pengennya ini bagian saya untuk buy. Gitu kan. Kalau di bola mungkin bisa kayak serangan balik lah. Ya, serangan balik. Akhirnya buyer itu mengambil take control, dia mengambil alih gitu kan. Akhirnya didorong naik ke atas sampai menyentuh titik check. Ya, tinggi atau high gitu. Ya, sampai menyentuh titik tertinggi. Karena bayarnya terlalu banyak, akhirnya ada seller nggak kebagian dan seller pun mencoba untuk menawar. Dan di hari itu akhirnya ketemulah titik D yang sebagai harga closing untuk hari itu. Jadi candle ini bisa harian, bisa 4 jam, bisa 1 jam, bisa 30 menit. Ya ini jenis-jenis candle gitu. Tapi sebenarnya dari awalnya Homa bikin itu sebenarnya candle itu harian. Harian, standarnya. Standarnya harian gitu loh. Tapi kalau misalnya kita lihat nanti di metode trader ada M30, ada H4, itu tuh karena coba diaplikasikan supaya kita lebih mudah. Di kerangka waktu yang lebih kecil. Di kerangka waktu yang lebih kecil, betul. Di M30 kurang lebih seperti apa? Seperti itu ya Pak ya. Nanti akan kita bahas juga ya Pak ya mengenai pada time frame atau kerangka waktu berapa sih si candlestick ini sangat lebih baik digunakan. Iya, boleh. Nanti kita bahas ya Pak ya. Oke, nah 5 aspek, sebenarnya aspek-aspek apa sih yang candlestick harus lihat? Ini kayaknya, nah, oke. Jadi ini ada 5 aspek tentang candlestick yang harus kita pelajari, yang saya mau bagikan saat ini, Pak. Yang pertama, body color-nya. Jadi badannya itu warnanya apa nih? Putih kah? Atau kalau nggak putih biasanya hijau, gitu kan? Kalau putih atau hijau berarti itu melambangkan, oh si buyer lagi kuat. Okay. Lebih banyak pembeli. Lebih banyak pembeli. Atau red atau black, itu biasanya lebih banyak penjual atau sellernya lebih banyak di market. Yang pertama, body color-nya. Yang kedua, body size-nya. Si body-nya itu size-nya segede apa? Semakin kecil, berarti market semakin indecision, jadi semakin ragu-ragu. Ya, jadi ini sebenarnya saya mau ikutan buy atau mau ikutan sell nih. Kalau lihat candle-nya kecil, body-nya. Ya kan, nanti kita bahas lagi lebih lanjut. Yang ketiga itu shadow position. Shadow-nya itu ada di atas atau di bawah. Itu juga mempengaruhi cara kita melihat psikologi market. Yang keempat itu shadow size. Yang kelima itu candlestick range. Jadi range itu dari high to low. Itu dihitung range-nya itu berapa. Itu yang akan kita pelajari saat malam ini, Pak ya. Oke, sekarang kita mau bahas yang body size-nya dulu nih. Oke. Nah, kalau body size kayak gini biasanya disebut large body candlestick atau disebutnya long days. Ya. Nah, yang sebelah kanannya ini disebutnya small body candlestick atau disebutnya short days. Nah, lebih kecil ya. Lebih kecil. Nah, kalau kita lihat, kita rasakan psikologinya, kalau kita rasakan berdasarkan bodinya dulu deh, jangan lihat wick-nya, jangan lihat shadow-nya, atau jangan lihat wick-nya, lihat bodinya. Kalau misalnya
bodinya lebih gede kayak gini, kita akan cenderung lebih berani untuk take action. Baik itu kalau misalnya putih itu berarti kita akan jadi buyer, atau kita ikut akan jadi buyer, kalau merah atau hitam itu kita akan ikut jadi seller. Coba bandingin sama yang sebelah kanannya. Kalau sebelah kanannya kan lebih kecil tuh. Iya, lebih kecil. Kita juga mungkin mau ikut, tapi lebih ragu-ragu. Nggak berani take action, langsung sudden misalnya, saya mau buy, saya mau sell. Kalau yang ini mungkin lebih mikir lagi. Kira-kira next skill-nya bentuknya apa, bodinya segede apa, gitu kan. Jadi, kalau candle yang sebelah kiri itu komitmennya lebih jelas daripada kekuatannya lebih udah bisa tergambarkan dari bodinya sendiri ya. Betul, komitmen buyer sama sellernya udah jelas dibandingin yang sebelah kanan. Ya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan nih. Which candle is considered a large body candle? Ya, yang peserta webinar juga boleh jawab nih. Kira-kira nih, yang dianggap body candle paling besar itu yang poin A atau yang poin B nih? Nah, kira-kira yang mana nih? Ya kita tanya deh sama yang ini. Wah, katanya B, dari Pak Richard. Kenapa Pak Richard bilangnya B nih? Punya alasan tersendiri. Punya alasan tersendiri, Pak Richard. Silakan Pak Richard. Wah, ini Jovan juga katanya B. Besar-besar candle-nya. Tapi buyer dan seller ini semua sama-sama besar, berani ambil resiko. Spending untuk ikutan si E ini untuk jadi seller. Gitu loh. Ya kan? Kalau saya lebih memilih yang A. Kenapa? Karena awalnya itu masih indecision. Masih nggak jelas, tiba-tiba keluar candle besar, seller. Ya kan? Keluar candle besar, seller. Masa sih saya nggak mau ikutan jadi seller? Ini seller berarti lebih kuat. Kalau yang B, itu sebenarnya sama-sama kuat. Buyer-nya kuat, sellernya kuat. Kalau kita gabungkan, itu akan menjadi short days. Setuju nggak, Pak? Iya, betul. Jadi kalau kita akumulasi semuanya, yang ini bisa dibilang sebanding lah ya. Sebanding, betul. Meskipun sebenarnya candle dari B ini bisa dibilang besar-besar. Gitu. Betul. Tentu kalau sekilas, saya lebih milih B gitu. Karena memang sekilas besar-besar. Tapi kalau misalkan kita akumulasikan dari beberapa candlestick yang A, seperti awalnya itu kecil-kecil, seperti yang tadi para Yohanes bilang ada indecision, nah, maka A ini lebih menarik karena di terakhir meskipun di awalnya ada kecil-kecil, tapi pada akhirnya si penjual ini, seller ini berhasil mulai masuk. Bisa dibilang berhasil memenangkan pertempuran. Nah, itu. Bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi di sini psikologinya benar-benar kerasa gitu loh. Waktu indecision, waktu semuanya yang poin A nih, saya ngomong yang A. Ini waktu indecision selama 4 candle, itu tiba-tiba di candle kelima tiba-tiba seller mulai masuk. Ya kan? Nah, kalau kayak gini kan berarti saya lebih yakin ini seller udah kuat. Iya. Ya kan? Sedangkan yang B, buyer seller itu sama-sama kuat. Yang di poin B itu tiba-tiba buyer ada, dibalas sama seller, tiba-tiba sellernya belum apa-apa langsung dibayar lagi sama buyer, buyernya nggak bisa lebih naik lagi, tiba-tiba ada buyer lagi, saling serang balik. Nah, kalau kita masuk di trading seperti ini, saya yakin pasti ini jadinya ya profit enggak, stop loss juga enggak, ya tengah-tengah gitu loh. Gitu. Kita mau tutup takut juga, posisi sayang gitu kan. Jadi lebih baik ya kalau saya bilang lebih baik yang A gitu. Karena A itu sellernya memang lebih kuat. Jadi dengan kata lain, kalau misalkan kita ketemu kasus seperti yang ini lebih baik menghindar dulu atau tunggu candle selanjutnya sampai ada konfirmasi lebih lanjut dari yang bodinya lebih gede lagi daripada candle-candle yang 5 ini gitu kan. Oke, sekarang kita ngomongin shadow position dan shadow size. Oke, nah ini shadow top. Nah, kalau shadow-nya ada di atas, berarti sellernya lagi ngambil alih nih. Kalau shadow-nya ada di bawah, berarti buyer-nya lagi ngambil alih. Ya kan? Oke, nah
shadow size juga berpengaruh, Pak. Nah, shadow size juga, kalau shadow-nya panjang, walaupun warnanya hijau, ya walaupun candle yang warnanya hijau, yang di bawah sebelah kiri itu warnanya hijau, tapi si shadow-nya tuh panjang banget, berarti itu seller udah mulai masuk. Iya. Jadi kalau kita secara psikologi itu, buyer sempat ngedorong ke atas harganya, sempat bawa ke atas harganya, tiba-tiba seller nggak suka, didorong lagi ke bawah. Pada akhirnya kalah. Akhirnya kalah. Kenapa? Karena kita lihat perbandingan antara si shadow-nya sama si bodinya. Walaupun bodinya warnanya hijau di sebelah kiri, tapi kita lihat shadow-nya banyak banget. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan kayak tarik tambang lah ya. Jadi pada awalnya si pembeli itu sempat mau mengalahkan si seller. Seller. Tapi setelah injury time atau babak akhir, si sellernya mulai kuat. Gitu. Dananya lebih kuat daripada si buyer. Buyernya udah kehabisan uang, sellernya masuk dengan bawa uang segepok. Gitu. Nah, sebelah kanan pun sama kebalikannya. Jadi sellernya dulu sempat kuat, tiba-tiba buyernya masuk, dan buyernya lebih kuat daripada sellernya. Akhirnya bentuknya shadow-nya lebih panjang daripada bodinya. Gitu. Nah, di sini psikologinya benar-benar terasa, Pak. Jadi kalau memang kita semua udah pernah trading, harusnya kita bisa merasakan gitu. Candlestick itu seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah pernah merasakan candlestick seperti ini? Apakah pernah melihat kok candlestick gambarnya begini ya? Kok beda-beda ya? Kok mesti begitu ya? Oke. Nanti kita lihat ke chart aslinya ya, Pak ya. Tapi kita sekarang materi dulu nih. Ya, kadang itu yang bikin pusing juga mungkin ya, Pak ya. Iya. Pasti orang-orang cenderung menghindari candlestick dan lebih memilih line chart. Betul, line chart. Wah, ini kok candlestick bentuknya beda-beda ya, saya bingung gitu. Iya, apalagi kalau misalnya di forex ya, di forex itu kencang banget tuh candlesticknya berubah-berubahnya. Oke, nah sekarang kita ngomongin shadow position. Sorry, ini kedua kali. Kok dibalikin? Ini tadi udah. Ntar ya, ini kembali lagi ke yang tadi. Nah, ini kita akan bahas tentang basic candlestick. Mungkin ada delay dikit ya, Pak ya. Ini ada delay. Nah, basic candlestick itu pertama kita tuh harus tahu, maksudnya harus mereview candle itu seperti apa. Ya kan, candlestick-nya seperti apa bentuknya, shadow-nya ada di mana, besarnya shadow seperti apa, besar bodinya seperti apa. Itu yang harus kita rasakan. Tapi kan ini kan tadi Bapak bilang, candlestick tuh pattern-nya banyak banget. Iya. Mungkin kalau dihitung-hitung mungkin ada 200 lebih. Iya. Ya kan? Apakah kita perlu menghafal gitu? Kayaknya nggak perlu. Mungkin yang nanti saya ajarkan di sini adalah beberapa contoh candlestick pattern yang akan bisa diimplementasikan yang presentasi winning rate-nya itu lebih bagus. Memiliki akurasi yang lebih tinggi. Iya, betul. Memiliki akurasi yang lebih tinggi. Jadi candlestick itu tujuannya adalah kapan sih kita pasang entry, kapan sih kita mesti keluar exit dari market, itu sebenarnya candlestick bisa ngasih tahu sama kita. Informasinya dari candlestick. Ya, contohnya ini Pak, tadi long day. Ya kan, long day. Ini juga banyak sering ketemu, ya kan, doji, spinning top, bentuk-bentuk candlestick yang bakal kita ketemu di market, high wave. Jadi ini 4 candlestick pertama yang kita akan sering ketemu di pasar forex. Nggak se-forex doang sih, saham juga ada sih, saham juga bisa. Oke. Terus kita lanjut. Ini 4 yang kedua, ini 1, ya kan, sama tadi juga 1-1, single candlestick, hammer, inverted hammer, terus hanging man, ya, terus satu lagi shooting star. Jadi bentuknya mirip, cuma beda warna, namanya beda. Nah, yang penting sih kita tahu bentuk dasarnya aja. Bentuk dasarnya, yang penting kita bisa feel energinya seperti apa, feel psikologinya seperti apa, supaya waktu kita
masuk ke market, waktu kita mau entry itu kita nggak kejebak di tengah, ya kan? Oke. Nah, sekarang kita mau belajar. Kalau tadi kan single satu. Ya, satu. Nah, sekarang tuh dua. Jadi kata Steve Nissen nih, tadi kan Steve Nissen yang bawa metodologi candlestick ke Amerika tuh tahun 1990. Nah, dia bilang kalau misalnya satu candlestick atau single candlestick pattern tuh kurang meyakinkan, kurang akurat atau kurang menggigit gitu loh. Nah, katanya kalau dua disatukan atau lebih itu jadi lebih signifikan. Karena beliau katanya saling mengkonfirmasi juga. Ya, saling mengkonfirmasi kayak tadi kan, misalnya kita bilang tadi candle mana yang sebenarnya lebih meyakinkan, yang A atau yang B gitu kan. Sedangkan yang A tadinya ada indecision, tiba-tiba keluar satu candlestick yang warna hitam gitu kan. Yang B memang candlenya gede-gede tapi kan nggak meyakinkan gitu loh. Nah, ini adalah dua candle pattern yang biasanya sering kita temui dan akurasinya lumayan bagus. Yaitu yang pertama bullish harami, yang kedua itu bearish harami. Ini dua-duanya sama-sama harami, cuman bedanya yang satu itu ini jadi kayak ini Pak. Kalau misalnya bullish harami, kalau saya ya biar gampang itu kayak orang hamil. Iya, betul. Kayak orang hamil ya. Jadi ada ibu yang tadinya kotor gitu loh, hitam, tiba-tiba hamil anaknya putih, nanti pasti ujungnya marketnya bakal putih. Atau bullish gitu loh. Jadi kalau kita gambarkan marketnya sempat bearish, tapi karena ada satu candle di tengah itu warna putih. Diawali oleh ini berarti kalau secara psikologi ada aksi jual secara besar-besaran dulu. Iya betul. Awalnya tiba-tiba buyer nggak suka, masuklah di situ. Mencoba membalas, mampu melawan si sellernya, dan akhirnya ya keluarlah gambar seperti ini, dua candle tapi beda warna. Bearish pun sama, jadi sempat ada aksi beli secara besar-besaran, tiba-tiba seller mulai masuk di situ, dia bikin satu candle. Nah, candle ini adalah candle biasanya candle permulaan untuk pembalikan arah. Ya. Nah, ini juga ada yang namanya piercing line sama dark cloud cover. Jadi ini juga sama Pak, ini juga awal untuk pembalikan arah. Ya, yang awalnya bearish tiba-tiba menjadi bullish. Jadi ditutup lewat dari setengah badan dari si bearishnya, itu kemungkinan besar akan balik arah. Atau berhasil menguasai setengah wilayah betul. Ya karena kan di sini kan kalau candlestick kan cara demand gitu. Ya kalau supply-nya dilawan sama demand, kalau demand-nya udah masuk setengah badan, masa sih demand-nya masih kalah gitu kan. Kalau sellernya udah kuat, tiba-tiba buyer-nya mengalahkan setengah badan dari sellernya. Ya kita berharap psikologi ini tuh terjadi di semua trader, bahwa buyer bakal masuk. Dark cloud juga sama, dia buyer-nya yang pertama kuat, tiba-tiba dibalas sama seller. Tapi tetap kebalikannya, dia mengalahkan setengah badan dari si buyer-nya. Kalau ya ini bodinya lebih besar daripada si buyer, ya kan, yang tadi kita ngomong tuh, bodinya itu sangat berpengaruh. Jadi si piercing line sama dark cloud itu kalau kita hitung bodinya tuh lebih besar buyer sebenarnya, karena setengah badannya. Setengah badan dia, berarti kalau yang lebihin dari setengah badannya, berarti at least udah mulai 3/4 tenaga buyer itu udah mulai masuk. Udah berhasil ngelawan lah. Iya, udah berhasil, tinggal gitu loh. Oke, lanjut, ini ada engulfing. Nah, ini kebalikan dari harami. Kalau engulfing, kalau harami candle-nya besar, tiba-tiba anaknya kecil. Kalau ini kebalik. Sebelumnya kecil, anaknya dulu, baru keluar induknya gede. Nah, kalau ini udah jelas-jelas tadi pakai teori yang tadi body size itu menjadi sesuatu ukuran buat kita untuk jadi kalau secara engulfing ini Pak, seperti candlestick kedua itu seperti menutupi candlestick yang sebelumnya. Sebelumnya, betul. Jadi si seller itu dikalahkan. Itu udah telak kalah lah. Telak kalah. Kalau piercing line sama harami ini masih 50-50 lah, masih setengah 3/4 ya. Gitu loh. Kalau
kami itu baru setengah, kalau yang piercing line itu baru 3/4-nya, kalau ini udah bener-bener telak. Udah bener-bener telak. Langsung dibalas gitu loh, sisi atau kebalikannya, buyer langsung dibalas sama si seller. Dan ini biasanya 3 ini tuh bakal sering kita temui Oke, nah ini rules-nya. Tadi kan banyak yang nanya nih, pasti. Rules-nya gimana sih pakai candlestick? Yang pertama, candlestick itu nggak boleh dipakai cuman candlestick. Jadi harus digabungkan dengan yang lain. Jadi ilmu trading itu tidak cuman bisa di sini. Makanya tadi kita kasih disclaimer tuh, setelah pulang dari sini belum tentu bisa profit. Pasti, gitu loh. Nggak pasti profit. Karena candlestick yang kita ajarkan hari ini, yang kita share hari ini, itu tidak bisa dipakai cuma candlesticknya doang. Iya. Sejago apapun kita nama-nama, kalau waktu trading ini nggak bisa dipakai. Ada faktor-faktor lain yang juga bisa mempengaruhinya. Ya? Ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi. Contohnya misalnya ada support resistor. Banyak sekali trading. Resistannya gitu. Jadi easy money itu bukan ilmunya easy. Justru easy money itu justru ilmunya lebih gampang, lebih susah. Gitu. That's why kenapa disebut easy money. Gitu. Yang kedua, katanya setelah kita tahu trend direction-nya, ya, dan kita baru mau, jadi gini, kita tuh harus tahu direction-nya ke arah mana dulu. Pasar sebelumnya. Ya, misalnya dari trend direction nanti kita akan ngomongin tentang direction, gitu, mungkin di next ketemu lagi apa ya? Webinar lah ya. Di next webinar, ya. Jadi jelas. Lain begini, mungkin biar lebih jelas, ketika kondisi pasar sedang mengalami tren yang kuat, seperti misalkan harga emas sebelumnya lah. Betul. Kadang kita mau entry buy, takut. Saya suka ada takut ya. Iya, betul. Takut, udah dia nih saya takutnya ya. Ini. Terus mau sell juga kadang suka takut. Takutnya harga emas masih naik gitu kan. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, si candlestick ini bisa digunakan untuk mendeteksi kapan kita mesti masuk. Ya, atau kapan kita keluar. Kenaikan harga emas itu akan berakhir. Betul. Ya, jadi kapan kita masuk itu bisa dideteksi sama kita bisa pakai candlestick atau kita keluar. Ya kan, pattern-patternnya nanti keluar. Contohnya yang tadi misalnya. Keluar pattern-pattern seperti itu ada, kemarin di webinar saya belajar kalau candlestick misalnya harami itu udah pasti pembalikan arah. Ngelihat nih harami di candle di chart misalnya di gold tadi ngomong di chart di gold, ternyata ada candlestick ini, tapi ingat candlestick ini tidak boleh berdiri sendiri ya, harus digabungkan dengan yang lain, misalnya support resistor segala macam. Jadi begitu ada itu ya kita berarti bisa, ini saatnya gua udah harus entry atau ini saatnya gua harus TP misalnya, gitu loh, ya. Adalah bahasa confidence. Candlestick itu adalah out. Gitu loh. Jadi biasanya bukan ditentukan, maksudnya kita bisa lihat merasakan psikologi marketnya itu berdasarkan candlestick ini. Oke. Nah, mungkin candlestick ini dia akan membantu kita untuk ini ya, untuk entry market. Untuk exit market, tapi balik lagi, sekali lagi saya ngomong, candlestick ini nggak bisa dipakai independently, jadi nggak bisa dipakai cuman candlesticknya doang. Ya, jadi pada intinya nggak 100% juga akurat ya. Betul, nggak 100%. Kata Pak Yohanes katanya harus kalau ini dia pasti balik, belum tentu juga. Nggak bisa bilang pasti juga ya. Nggak bisa bilang pasti. Jadi candlestick ini adalah ilmu yang memang bisa dipakai, tapi kalau misalnya bisa dikombin dengan yang lain, itu akan lebih akurat. Butuh konfirmasi tambahan juga. Jadi ilmunya itu bukan cuma di sini aja, begitu keluar dari webinar ini, tiba-tiba nanti malam saya open market gold, lihat candlestick tiba-tiba yang shadow-nya tinggi, wah ini udah pasti balik arah, ya belum tentu juga.
marahin kita. Kecewa juga ya, Bang. Kecewa juga gitu. Jadi harus Nyalahin strategi ujungnya ya. Nyalahin strategi, nyalahin mentor artinya gitu. Gitu. Jadi ini nggak bisa dipakai sendirian. Gitu loh, Pak. Ya. Kira-kira mau gimana lagi nih, Pak? Kita mau apa nih? Kita langsung aja, Pak. Ini pertanyaan lainnya, Pak. Dari tadi kan sekian dari seperti yang udah kita bahas sebelumnya bahwa pola candlestick ini terdiri dari ratusan ya, Pak. Mungkin dari ratusan itu bisa kita filter, Pak. Mungkin hanya beberapa pola aja yang kita bahas pada kali ini. Betul. Yang memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi atau bisa dibilang yang memiliki probabilitas tinggi untuk untung, tapi ya terlepas dari bisa untung, tapi kita juga tetap ada risikonya ya, Pak ya. Betul. Jadi pola candlestick pola candlestick seperti apa aja ya? Iya. Oke. Kita langsung pakai chart aja, Pak ya. Baik. Sebentar, Pak. Oke, chartnya udah keluar belum? Oke. Nah, kita tadi lihat kan body candle itu sangat berpengaruh sama pembalikan arah. Ya kan. Nah, pola-pola candlestick seperti apa aja sih yang bisa berpengaruh? Kita contoh ambil di sini, Pak. Ini yang paling jelas untuk balik arah ya, Pak ya. Nah, ini ada yang namanya doji, betul ya? Saya kasih panah. Ini doji. Oke. Ini doji. Doji itu berarti kita tuh market tuh lagi enggak Nah, tiba-tiba ada keluar yang namanya tadi ini adalah inverted hammer. Ya kan? Tadi kita lihat lagi, shadow-nya ada di atas, panjang. Berarti otomatis kita harus bisa merasakan nih di sini seller udah mulai masuk. Meskipun belum jelas kan ya, kalau misalnya kita cuman lihat candle ini misalnya merah belum jadi, kita belum bisa merasakan gitu loh ya. Oke, saya gini deh, saya tutup deh biar kalau dari warna ini bisa dibilang si buyer ini memang masih menang. Betul. Tapi kita juga harus lihat nih, Pak, bahwa si seller ini udah mulai masuk gitu kan. Iya. Nah, misalnya candle sorry, saya putihin ya biar nggak kelihatan, biar nggak boleh nyontek gitu kan. Di ini ya. Nah, nggak apa-apa deh. Nah, oke. Nah, kita baru melihat sampai sini doang si candlestick-nya. Ya kan, kita lihat, wah ada indecision nih sekali. Oke, yang kedua kali tiba-tiba ada spinning top. Sorry, itu ada shadow-nya bawahnya ya. Ini ada spinning top. Oke. Nah, berarti ini juga masih indecision, tapi lebih gede lagi dan shadow yang di atas itu lebih panjang daripada shadow yang sebelah kiri yang doji. Oke. Sampai sini kalau saya pribadi, saya belum berani masuk. Kenapa? Ini masih indecision marketnya. Jadi si pembelinya masih punya wilayah juga, tapi si penjualnya juga masih ragu-ragu ya. Iya, tapi udah mulai masuk ke market. Iya. Oke, nah tiba-tiba hilang. Langsung di sini ya. Oke, nah tiba-tiba datanglah satu candle yang tadi saya bilang long body. Nah, pertanyaan saya, kalau udah lihat kayak gini, masih mau buy? kita udah bisa bilang bahwa si pembeli ini udah kehabisan tenaga ya, udah lemes begitu. Kalau pelari itu dia udah sempet lari, ditarik lagi, di stress lagi, balik lagi mundur, akhirnya seller yang menang gitu loh. Nah, setelah dari sini barulah kita bisa ngambil take action, yaitu kita akan bisa sell gitu loh. Ya, nah ini contoh moving, inilah contoh dari in moving. Kok nah, ini in moving.
bener kan ya, gitu. Jadi ada engulfing, dia pasti sempat balik arah. Walau syaratnya dia harus melihat trennya. Tren ke sebelumnya ya. Trennya lagi naik. Ya kita jangan coba-coba sell dong, gitu loh. Kita semua carinya buy, gitu loh. Ikutin tren, betul Pak. Ya jadi ya kita nyari yang pembalikan arah, gitu loh. Ya seperti ini, pembalikan arah, seperti ini. Nah, candle ini waktu misalnya di antara kita nih udah trading nih, ya ketemu candle ini, pernah nggak sih gini seperti ini? Ya kan, contohnya ketemu candle ini lagi bearish, tiba-tiba, nah ketemu inverted hammer. Nah itu sebenarnya pattern candlestick yang nanti coba dipelajari di internet banyak sih kok. Gambarnya seperti apa? Ya silahkan dicari aja. Buat referensi, dihafalkan boleh, tapi lebih baik di feel, dirasakan. Psikologinya jadi bentuk dari candlestick itu coba dirasakan psikologinya. Psikologinya betul. Candlenya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, yang tadi kita ngomongin nih. Ini juga mungkin bisa, ini Pak, ini ada indecision. Iya betul. Nah ini ada indecision juga. Ini tiba-tiba lihat sempat bayarnya naik, tiba-tiba didorong turun gitu kan. Ya ini sebenarnya pertanda gitu loh. Ini pertanda seller udah mulai masuk, dan bener kan sebelahnya seller masuk gitu loh. Nah, itu mengenai beberapa pola candlestick atau formasi candlestick yang layak untuk ditradingkan. Tapi mengenai pola candlestick ini itu kan tergantung juga dari kerangka waktu atau time frame ya. Betul. Mungkin sebagian besar trader Pak biasanya kalau terlebih di forex, kalau di seluruh saham sih mungkin pasti biasanya pakai harian. Betul. Tapi kalau misalkan di forex biasanya sebagian besar trader itu jarang sekali menggunakan harian. Atau mereka biasanya menggunakan intraday atau 1 jam, 4 jam, 30 menit. Ya. Nah, di antara beberapa periode yang tersedia di MetaTrader itu, menurut Pak Yohanes sendiri itu time frame berapa Pak yang terbaik, time frame terbaik yang bisa digunakan untuk mengaplikasikan candlestick pattern? Candlestick pattern sebenarnya bisa diaplikasikan di semua time frame. Iya. Ya kan. Nah, yang lebih baik adalah di time frame yang besar, karena time frame kecil itu biasanya banyak noise, ya kan, karena jarak waktunya pendek, misalnya M15 itu cuma 15 menit, itu orang tuh emosinya tuh kadang-kadang cepat berubah, atau misalnya tiba-tiba ada orang ngelihat, wah ini sekarang lagi gerak nih, gue mau masuk sekarang, gitu loh. Ada orang-orang yang emosional seperti itu, makanya candlestick yang time frame kecil itu biasanya lebih banyak noise-nya, atau kalau saya bilang lebih susah dibaca. Sinyal palsunya lebih banyak. Sinyal yang dihasilkan mungkin lebih banyak juga. Tapi betul. Ya, akurasinya di saat yang sama kurang. Ya, kalau misalnya kita bandingkan M15 15 menit dengan H4, pasti akurasinya lebih bagus H4. Secara kalau misalnya kita trading, take profit pun bisa lebih panjang di H4 daripada di M15. Jadi kalau misalnya kita di trading di M15, kita lihat
kita lihat misalnya ada candlestick pattern di M15, ya berarti kita jangan mengambil take profit H4 gitu loh. Karena kejauhan. Jadi dengan kata lain Pak, kalau misalkan ini penggunaan dari candlestick ini quantity dan quality itu berbanding terbalik juga. Berbanding, kan? betul. Kalau misalkan pakai kerangka waktu yang lebih kecil, otomatis quantity-nya lebih banyak. Ya. Tapi quality-nya itu kurang. Kurang. Sebaliknya, kalau misalkan pakai kerangka waktu yang lebih besar, kita quantity-nya lebih sedikit. Ya. Ya, ibaratnya kalau misalkan kita trading, kita punya amunisi yang banyak lah, awet-awet lah. Ya, awet-awet lah gitu. Ya. Karena kan kita pengennya juga nggak banyak loss ya, pengennya untung terus kan ya. Pengennya profit, ya berusaha untuk semua trader. Keinginan semua trader ya kita harus memanfaatkan momen sebaik-baiknya. Gitu. Jadi cari momen yang sebaik-baiknya. Kalau saran saya sih, kalau untuk cari candlestick pattern jangan lebih dari H1 lah. Lebih dari H1, lebih kecil maksudnya ya. Kurang dari H1. Kurang dari H1. Jadi H1, H4 itu oke untuk cari candlestick pattern. Tapi balik lagi, candlestick pattern tidak boleh dipakai sendiri. Berarti kalau misalkan untuk scalping M5, M15 itu tidak cocok berarti Pak? Boleh. Cuman kan tadi saya bilang noise-nya banyak. Quantity dan quality itu. Ya, noise-nya banyak. Jadi harus berhati-hati, benar-benar harus benar-benar mengerti psikologi M15 itu atau misalnya M5 tadi. Jadi kita harus benar-benar pelajari benar-benar sifatnya M5 itu seperti apa sebelum kita masuk ke marketnya. Gitu. Sementara kalau misalkan tadi si pola candlestick ini kan cenderungnya lebih cocok digunakan di kerangka waktu yang lebih besar. Seperti misalkan ya kalau misalkan mungkin menciptakannya dengan harian. Daily. Sekarang semakin besar katanya semakin baik karena mencakup lebih menggambarkan ke periode pasar posisi pada hari tersebut. Ya. Nah, sementara yang jadi masalah nih Pak sebagai besar trader itu kalau misalkan pakai daily itu biasanya mereka tuh ogah floating gitu Pak. Ogah floating. Betul. Kan kenapa trader-trader itu di pasar forex kenapa lebih milih time frame jangka waktu 1 jam kecil-kecil itu karena mereka tuh ogah floating gitu kan. Biasanya yang penting saya bisa nemu sinyal cepat, saya bisa cepat masuk cepat keluar gitu atau kadang ABC gitu asal biru close gitu. Jadi kalau misalkan pakai daily atau misalkan pakai daily ini kadang mereka ngapain gue pakai daily kan lamaan gitu jaraknya besar gue nggak bisa nerima floating kalau misalkan floating loss. Nah, itu gimana sih Pak buat minimalisirnya ya gini, kalau misalnya daily nggak kuat gitu kan kita kan bisa pindah ke H1. H1 tuh candle-nya mungkin kalau saya lihat noise-nya nggak terlalu banyak dibandingin M5 ya. M5 noise-nya sangat banyak. Kalau H1 untuk secara spread, secara kalau misalnya Bapak bilang nggak mau floating lama-lama, H1 kayaknya nggak akan mungkin floating lama-lama deh. Gitu loh. Asal balik lagi take profit-nya terukur. Ya kan, misalnya saya pengen gold karena saya pengen cepat kaya, saya pengen untung ratusan pip, ya kan nggak masuk akal, Pak. Ya kan kita juga kan harus nggak rasional lah. Kita trading itu harus pakai apa ya? Pakai masuk akal lah tetap lah, sama kayak bisnis kan. Bisnis juga kan kalau saya punya handphone harganya 1 juta, mau dijual 10 juta boleh nggak? Boleh. Tapi ada yang mau beli nggak? Pertanyaannya itu kan. Nah, kalau misalnya saya mau buka posisi, misalnya buy di harga misalnya emas sekarang harga 19.900 something, tiba-tiba saya pengen 2.200, boleh nggak? Boleh. Ya, tapi ya tadi balik lagi siap floating gitu. Jadi tetap harus melihat kapasitas kitanya seperti apa. Balik lagi ke psikologi. Gitu. Di webinar saya sebelumnya itu kita ngomongin psikologi, Pak. Jadi tetap psikologi kita tuh harus diukur. Kita siap nggak? Ya namanya trading itu pasti ada floating. Tapi segimana kuat psikologi kita untuk menahan floating itu? Ya kan? Karena trading itu kalau saya bilang di webinar sebelumnya adalah trading itu kita ibaratkan, bukan kita ibaratkan, kita harus melakukan itu seperti bisnis realnya kita, kayak kita punya toko. Ya kan? Kita harus mengukur akurasi, maksudnya gini, kita harus mengukur profitnya kita mau berapa, kita beli barang nih, mau profitnya berapa. Juga. Betul, barangnya harus apa nih,
Ya kan, nah itu tuh harus jelas gitu loh. Nah, yang tadi Bapak bilang, kalau saya nggak mau kalau floating lama-lama, iya karena mungkin ya Pak ya, ilmunya nggak sama, belum ya tadi saya bilang isi money, ilmunya belum tentu isi, gitu loh. Mungkin ilmunya belum siap untuk trading lama, tapi dia mencoba untuk trading dan ya itulah tadi saya bilang, coba nahan, pengen untung banyak gitu kan, akhirnya apa? Nyari take profitnya itu nggak kira-kira, malah buntung akhirnya. Kenapa orang banyak sering stop loss? Ya itu balik lagi, dia ngambil profit nggak kira-kira, misalnya dari akun 100 pengen jadi 3.000 dalam waktu 1 minggu, sampai kapan gitu loh bisa kejadian hal seperti itu. Mungkin mujizat dari Tuhan yang Tuhan kasih baru bisa gitu. Iya. Tapi tidak cukup, kalau secara logika tidak rasional. Nggak rasional lah, misalnya lebih ke gambling juga, Pak. Itu lebih dari gambling itu. Pilihannya itu cuma jadi 3.000 atau habis sekalian gitu loh. Jadi balik lagi, kita harus memperlakukan trading ini seperti bisnis pribadinya kita. Secara gambling lah. Jangan gambling, kita bukan penjudi di sini. Ya. Mungkin dari sekian materi ini, mungkin Pak kita kasih kesempatan Pak buat peserta webinar di sini yang mungkin ingin bertanya mengenai materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Boleh, silakan untuk para peserta yang mau tanya atau mau explain lebih lanjut, kita akan bantu. Saya akan bantu dengan Pak Rama ya. Oke. Ada pertanyaan? Atau silakan diketik aja atau raise hand. Kita akan coba bantu. Oke, gimana nih? Ada? Oh ini nih katanya nih, Pak Pak lebih oke candlestick atau bar chart katanya? Candlestick atau bar chart? Menurut Pak Rama enaknya mana nih buat Pak Rama sendiri? Kalau dari sisi visualisasi Pak, lebih enak dari candlestick. Betul. Tapi kalau misalkan kita bicara lebih baik, sebenarnya kan struktur antara candlestick dan bar chart ini sama-sama aja, ya. Hanya bentuknya aja yang beda. Betul. Jadi kita nggak bisa bicara mana yang lebih baik ya. Kalau misalkan dari segi yang lebih baik. Jadi kalau misalkan kita bicara dari sisi mana yang lebih nyaman, kalau saya pribadi lebih nyaman di candlestick kalau lebih nyaman. Nah mungkin kalau misalkan sebenarnya kayak pola harami, pola yang ada di candlestick pun sebenarnya lebih kelihatan di candlestick. Lebih kelihatan di candlestick, tapi bukan berarti juga tidak terbentuk di bar chart. Ya. Betul. Hanya mungkin bentuknya saja yang beda. Ya, kalau bar chart kalau saya bilang lebih melelahkan mata. Iya betul. Karena bentuknya garis-garis dan kita harus lihat ya. Dan kita harus lihat garis kanan kirinya tuh. Ya, kanan kirinya di sebelah mana nih gitu loh. Itu kalau ya saya bilang untuk kita kalau untuk lihat candlestick pattern itu lebih baik di candlestick. Ya jangan di bar chart. Kalau di bar chart tuh mungkin si patternnya nggak kelihatan. Iya betul. Apalagi kalau misalnya dia kebentuknya misalnya kayak tadi harami gitu. Engulfing mungkin masih engulfing ya. Kalau misalkan kayak piercing line iya piercing line udah nggak kelihatan itu udah pusing. Tapi sebenarnya kalau misalkan digambarkan di situ sama aja gitu. Betul. Kecuali Pak mungkin udah biasa nggak masalah mungkin. Iya betul. Terus yang kedua itu dari John Kay, lihat long body bagus di time frame berapa Pak? Oh tadi udah dijawab ya Pak ini ya. Oke, semakin besar time frame-nya semakin bagus. Semakin confirm dia. Oke, dari Richard nih. Kalau misalnya ada 2 candle membentuk harami, tapi untuk anak candle kaki-kakinya melebihi mother candle, tapi body candle-nya lebih kecil dari mother candle. Ini gimana ya? Kalau misalnya ada dua candle membentuk harami kan memang harus 2 candle. Tapi apa mungkin haraminya ada 2 Pak? Atau mungkin setelah terbentuk harami Pak, mungkin kalau misalkan dari chart pattern itu tampak seperti triangle. Triangle. Bisa jadi kayak gitu. Bisa. Coba nanti kita. Jadi setelah terbentuk harami, terbentuk lagi harami. Oh ini nih. 2. Harami 1.
Harami satu, Oh, Pak. jadi mungkin gini, Pak. Mungkin setelah terbentuk candle yang pertama, si motherboardnya panjang, lalu dia membentuk candle yang kecil, membentuk lagi candle yang kecil lagi mungkin. Oh, jadi kayak segitiga Iya, gitu. triangle, jadi. Atau kita tanya ke ini ya, Pak Richard. Pak Richard silakan di unmute ya, Pak. Bisa nggak Pak Richard di unmute? Atau saya unmute di sini? Halo Pak Richard. Pak, cek. Pak Richard. Halo. Sebentar, Pak. Halo. Pak Richard sudah bisa di unmute belum? Halo. Iya. Masuk suaranya. Pak Richard bisa di unmute? Tes. Oke, kita tanya, jawab dulu yang dari Gabriel, Pak. Nggak masuk ya, sorry. Pak, kalau berita fundamental bisa berpengaruh terhadap noise candle, pasti. Karena berita fundamental itu bakal mempengaruhi emosi dari seluruh trader. Terlebih jika di time frame yang lebih kecil. Yang lebih kecil, sangat terlihat. Atau justru sebelumnya ada konfirmasi dari chartnya dulu. Iya, pasti. Karena yang namanya fundamental, terutama di forex itu biasanya itu candle-nya itu lebih dulu menggambarkan daripada beritanya. Contohnya misalnya kalau misalnya ini yang dekat-dekat nih NFP nih. NFP kalau kita lihat pasti candle itu gerak sebelum NFP-nya terjadi. NFP malah kebalikannya kadang. NFP malah kebalikannya. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya kita di sini Gabriel itu ibu atau bapak ya? Gabriel perempuan ya. Oke, misalnya dari Gabriel sendiri itu misalnya kalau misalnya di NFP kalau di NFP itu biasanya candle-nya itu di M15 atau di M5 itu banyak noise-nya, shadow-nya gede-gede gitu loh. Nah, itu sebelum beritanya muncul pun udah bentuknya seperti itu. Iya. Karena yang berita yang keluar nyampe ke kita itu adalah berita basi sebenarnya. Jadi kita bisa dibilang konsumsi berita yang sebenarnya orang-orang udah tahu duluan. Iya, betul. Mungkin insider trading atau apa. Ya, insider trading atau misalnya ya pasti sebelum beritanya nyampe ke kita kan pasti orang at least lah presidennya udah tahu dulu lah. Minimal ya. Nggak mungkin. Orang statistiknya mungkin udah entry duluan. Iya, betul gitu. Jadi sebenarnya berita fundamental yang keluar di forex itu biasanya berita-berita yang basi. Jadi kita bisa melihatnya dari candle. Atau biasanya istilahnya price in lah. Kadang beberapa hari sebelumnya bahkan kadang udah bersiap lah. Iya. Kasusnya seperti misalkan kayak suku bunga. Betul. Kan udah kelihatan. Padahal rilis suku bunganya masih lama. Tapi misalkan dolarnya udah keluar. Dan ketika angkanya keluar, justru tidak mencerminkan kondisi pada saat tersebut terkadang gitu ya, Pak? Iya, betul. Jadi ya harus berhati-hati juga ya kalau misalnya pas fundamental kita mau trading ya. Kecuali kalau tadi balik lagi mentalnya kuat untuk di swing. Ya gitu. Nah terus ini apa candle favorit Pak Yohanes yang powerful dan akurat? Candle favorit saya tadi Pak, yang tadi saya jelasin yaitu Harami, Engulfing, The Cloud Cover, ya terus Hammer, Pin Bar, kalau saya ngomongin Pin Bar, itu yang cukup powerful buat saya untuk cari entry, gitu loh. Oke. Mungkin kalau misalkan powerful untuk Pak Yohanes sendiri, tapi mungkin kalau misalkan Pak ini belum tentu juga ya, Pak? Oke. Suaranya kedengeran nggak? Suaranya kedengeran? Suara saya jelas kan? Jelas ya? Cek, Pak. Soalnya ini ada yang ngomong, Suara Pak, saya udah suaranya kok nggak keluar. Halo. Selamat malam Pak Richard. Ini saya coba konfirmasi dulu ya. Oke. Oke. Pak Richard boleh dicoba untuk ya. Oke. Suara saya udah masuk?
Oke, siap. Masuk Pak Richard. Silakan. Gimana Pak? Iya, kan tadi saya nanya apakah misalkan kalau ada 2 candle bentuk harami itu candle pertama besar, candle keduanya kan kecil kan ya kalau harami itu kan ya. Betul. Nah, candle kedua ini tuh kaki-kakinya lebih tinggi dibanding candle yang pertama tuh. Tapi walaupun kakinya tinggi, bodinya tuh lebih kecil dari yang candle pertama gitu loh. Berarti itu bukan harami, Pak? Nggak valid disebut harami ya itu ya? Nggak valid disebut harami, karena harami itu Oke. memang dia harus membungkus si candle kecilnya. Jadi tetap si candle yang pertama itu harus lebih besar dari candle yang kedua, itu disebut harami ya? Iya, betul. Oke. Ya, jadi kalau candle harami itu memang harus dihitung dari high sama low-nya. Itu membungkus si candle kecilnya. Kalau nggak ngebungkus berarti dia bukan harami. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Lebih tinggi dari rendah dari candle sebelumnya juga. Iya, betul. Oke, makasih banyak Pak Richard ya. Oke, masih ada yang mau tanya lagi? Ya, mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan kembali. Kalau misalnya ada, bisa langsung di chat aja atau raise hand mungkin. Nanti kita open mic-nya. Gimana nih? Oke, sambil nunggu nih Pak. Kira-kira kalau misalnya Pak Rahman nih, sering nggak sih pakai candlestick seperti ini? Kalau saya pribadi jarang sih Pak. Kalau jarang pakai candlestick, ya. Jarang pakai candlestick. Biasanya candlestick dipakai cuma buat entry doang. Kadang lebih banyak menggunakan chart pattern. Oh, lebih banyak pakai chart pattern. Iya. Oke, nah bahas chart pattern Pak. Sebenarnya kalau buat saya pribadi, kalau chart pattern itu lebih terlihat di bar chart dibanding di candlestick, ya kan? Jadi kalau ya itu penggunaannya balik lagi. Kalau kita mau lihat candlestick pattern itu dilihatnya di candlestick, makanya namanya candlestick pattern bukan bar chart pattern. Iya. Oke, tapi kalau kita mau lihat chart pattern itu biasanya lebih gampang kelihatannya di bar chart. Iya, Betul, lebih, ya, Pak, ya? secara visualisasi lebih nyaman. Ya, betul. Lebih kelihatan garis-garisnya. Ya, karena kita lebih fokus ke high glow-nya. Ya, karena bukan ngeliatin candlestick pattern-nya kan? Iya, betul. Ya. Fokusnya kondisi secara keseluruhan ya, tidak hanya fokus pada satu candlestick-nya saja. Betul. Kalau misalkan dari sisi itu. Oke. Nah, ini ada tanya lagi nih. Oh, oke. Jadi kalau misalnya ini waktunya 10 menit lagi. Jadi kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Kalau nggak ada nih, Pak Rama bertanya lagi nih. Pak Rama udah dari tadi. Nanti ini juga nanti kita bakal, ya Pak, kita kan belum bahas nih Pak. Oke. Belum bahas tentang Q-Traders. Oh, tentang Q-Traders. Iya, betul Pak. Kalau tentang Q-Traders, kayaknya saya nanti bantu teman saya. Ya, dia bisa jelasin, karena saya di sini cuma mentor. Teman saya yang lebih ngerti tentang Q-Traders itu apa. Nah, mungkin jika tidak ada pertanyaan Pak, dari tentang materi ya. Mungkin kita lanjut. Ya mungkin teman-teman juga penasaran Q-Traders itu apa sih gitu. Boleh. Mungkin kita boleh lanjut ke perkenalan dari Q-Traders itu sendiri Pak. Oke, siap. Untuk materi mungkin kita bisa lanjut di webinar selanjutnya Pak. Siap. Oke, makasih banyak nih Pak. Oke, siap Pak. Oke, saya panggilkan teman saya nih, Vincent Ariel. Silakan Pak Ariel menggantikan posisi saya. Oke, Selamat malam. Selamat malam Pak Ariel. Iya, selamat malam Nah, semuanya. jadi gini Pak, tadi kan kita udah bahas tentang materi-materi. Betul. Sekarang kan teman-teman juga mungkin penasaran, Q-Trader itu apa sih gitu ya? Betul. Mungkin Pak Ariel ini bisa jelasin Pak Q-Trader ini. Oke, sebelumnya mungkin saya mau perkenalkan diri dulu kepada teman-teman peserta semua di sini. Perkenalkan, nama saya Ariel. Saya selaku dari tim daripada Q-Traders yang kepanjangan dari Quadra Traders. Jadi untuk bisa memperkenalkan kepada teman-teman di sini juga tentang Q-Traders itu apa. Sebenarnya begini, Q-Traders itu didasarkan atas dasar sebuah komunitas akan para traders. Sehingga kita memfokuskan kepada para traders ini, kita memiliki tujuan supaya trader ini nggak cuma sekedar berbicara tentang mendapatkan keuntungan atau paham akan trading, segala macam. Tapi begini, kita memiliki visi bahwa setiap trader yang menjadi bagian dari Q-Trader ini memiliki kesejahteraan akan kehidupan, gitu ya. Jadi mungkin ini pembahasan yang kita bisa lihat lebih luas.
bahwa betul peluang dalam dunia trading itu luas, Luas, cukup ya. luas ya. Tak terbatas juga bisa dibilang. Betul, Terbatas. betul. Nah, tapi yang lebih penting adalah bukan tentang berbicara keuntungan saja, tapi kita sama-sama belajar menjalani kehidupan, sharing, betul. Dan bahwa kita belajar akan psikologi, bagaimana kita mengatur keuangan kita pribadi, gak cuma sekedar berbicara tentang risk and reward dari trading. Iya. Gak melulu soal trading nggak? Betul, tapi mungkin dari personal kehidupan pribadi juga bahwa oke, punya keuangan berapa sih dana yang perlu dimasukkan dalam trading, misalnya begitu kan? Karena sebenarnya untuk berbicara tentang kesejahteraan itu kan berhubungan dengan money management, gak cuma sekedar di trading, betul? Tapi juga dengan personal dan sebagainya. Iya. Ya. Jadi pada dasarnya Quadra Trader ini adalah suatu komunitas yang sangat terbuka bagi semuanya untuk menjadi bagian dari kami, untuk kita sama-sama memiliki tujuan untuk kesejahteraan hidup dan juga memiliki keuntungan. Ya, kita bilang begini, the goal is to live in peace, prosper and profitable. Oke, kesejahteraan, prosper, kelimpahan, dan keuntungan. Jadi sebetulnya kira-kira Quadra Trader ini ya. Nah, jadi untuk Q-Trader ini kan sebenarnya trader-trader lain itu boleh bergabung dengan Q-Trader. Betul. Tapi ketika bergabung tentu trader ini mendapatkan keuntungan ya. Betul. Apa sih keuntungannya atau mungkin apa sih yang bakal diajarkan oleh mentor-mentor dari Q-Trader dan keuntungan dari trader yang bergabung? Ya, oke. Jadi untuk peserta atau teman-teman di luar sana yang ingin bergabung dalam Quadra Trader ini, salah satu keuntungan yang didapatkan adalah seorang mentor. Itu adalah menjadi suatu poin utama bagi kami untuk bisa diberikan kepada peserta. Kenapa? Karena begini, pada akhirnya ini kan seperti yang tadi saya bilang bukan tentang keuntungan saja, tapi kesejahteraan kehidupan gitu loh. Jadi kita akan membimbing setiap peserta dengan sangat detail dalam pengajarannya, dalam pengertian, dalam candlestick mungkin tadi yang dibahas, gitu. Dan juga mungkin dalam kepanjangan, maksudnya pembelajaran trading ini nggak cuma sekedar 2 hari, 3 hari, betul. beres, enggak. Jadi yang gitu. kita bahas hari ini tuh sebenarnya itu hanya sebagian kecilnya aja. Betul sekali, betul. Yang kami percaya bahwa setiap orang yang sukses di luar sana adalah hasil daripada mereka memiliki mentor. Iya. Betul. Jadi mungkin dari atlet atau bisnis hebat dan sebagainya, mereka memiliki mentor. Nah, kita menyediakan jasa ini, menyediakan bahwa komunitas itu akan mementori masing-masing. Suatu udah belajar di kelas, enggak, ya udah, lu udah belajar, ya udah deh, sendiri, enggak. Jadi kita mungkin suatu udah kelas selesai, teori selesai, kita nongkrong bareng mungkin, misalnya, atau misalnya live trading bareng, kita duduk ngopi bareng, kita belajar sama-sama, gitu, kita eksekusi market sama-sama. Jadi itu program-program yang akan dijalankan oleh Q-Trader selain juga memberikan pelajaran tentang trading. Betul. Dan salah satu contoh juga tentang lifetime support. Jadi artinya itu berhubungan dengan mentoring. Lifetime support ini adalah sewaktu peserta menjadi bagian dari Q-Trader, mereka dengan sangat terbuka, kami dengan sangat terbuka untuk para peserta untuk misalnya nih, untuk kelas dalam minggu ini masih belum terlalu paham misalnya. Dan mereka ada kelas selanjutnya di minggu depan, dengan senang hati silakan. Untuk bergabung kembali untuk resit ya. Sampai dia benar-benar paham. Betul sekali, betul. Karena tujuan kami adalah bukan cuma sekedar ikut kelas, lepas enggak. Oke, apa yang dibutuhkan, kita ngobrol. Butuh lebih dalam lagi, ayo ngobrol lagi. Kita duduk lagi di kelas apa, sampai benar-benar paham gitu loh. Ya, akhirnya kita bisa menciptakan trader-trader yang successful juga. Mungkin dari sekian ini Pak, kalau misalkan pengen nyari trader ini itu bisa gimana Pak? Entah itu website atau apa mungkin Pak? Betul. Ya, jadi untuk peserta nih semuanya untuk bisa ingin mengenal tentang Q-Trader bisa mungkin dari salah satunya website ya. Iya. Website dari Pintar Forex. Q-Trader. Betul. Di situ akan ada penjelasan mengenai tentang Quadra Trader dan sebagainya. Dan juga nanti mungkin di dalam itu pun juga mungkin mumpung dari sini nih untuk peserta webinar, untuk ada yang mau komunikasi langsung dengan tim Q-Trader bisa langsung memberikan komen atau nomor teleponnya atau sebagainya, mengontak kami secara pribadi gitu. Itu bisa. Kedua, dalam Instagram. Instagram itu bisa juga, bisa chat di DM dan sebagainya. Dan di situ, di link Instagram itu ada Telegram. Ada link untuk masuk Telegram. Jadi untuk ada, misalnya mau bertanya tentang
oh candlestick gimana, analisa gimana. Ada Kita pertanyaan-pertanyaan lain tentang di luar yang udah dibahas sebelumnya. betul, nanti dengan senang hati untuk kita bisa sama-sama belajar di grup Sharing Telegram itu juga. ya. Betul. Oke, baik. Betul. Mungkin sekian Pak Ariel. Siap. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada tim dari QTrader itu sendiri telah mau berkolaborasi dengan Pintar Forex dalam webinar bersama kami. Iya, terima kasih banyak juga dengan Pintar Forex juga. Jadi untuk teman-teman juga yang ingin mengerti Forex secara gambaran besar, secara umum juga, sebenarnya bisa buka website Pintar Forex juga Pintar ya. Forex. Untuk bisa definisi. Jadi nanti di Pintar Forex, kami juga memiliki sebuah form di mana mungkin ini adalah sebuah opsi di mana jika trader memiliki lebih senang untuk online di web atau mungkin di ini, itu bisa mengunjungi situs web kami di pintarforex.com. Di situ kami juga biasa memberikan beberapa informasi berupa berita, update tentang pasar forex setiap harinya. Nah, selain itu di situ juga trader-trader itu bisa saling berkomunikasi atau saling sharing. Betul. Betul. Mungkin ini ada pertanyaan ya dari John Kay. Di QTrade apa ada bisa belajar saham? Oke. Ya, mungkin saya akan bertanya kepada untuk QTrade. QTrade langsung ya. Oke. Ya, oke. Jadi terima kasih banyak atas waktunya. Iya, sama-sama. Ya, siap. Terima kasih. Oke, thank you Pak Ariel. Oke, tadi ada pertanyaan ya. Di QTrade apa bisa belajar saham Pak? Pasti bisa. Jadi kita di sini belajar nggak cuma bisa forex saja, saham juga bisa. Gitu karena ilmunya tuh kurang lebih sama, cuman pengaplikasiannya aja gitu. Ya kan? Karena kita kan belajar di sini technical. Tapi nanti fundamental diajarin nggak? Kita ajarkan. Diajarkan juga ya, Pak? Diajarkan. Jadi kita ajarkan semua dari A sampai Z kita ajarkan di QTrade ini. Jadi maksudnya kita mempersiapkan trader-trader itu bukan cuma ngerti satu hal atau dua hal, tapi kita akan coba untuk dia tuh ngerti sebelum masuk ke market. Jadi sebelum terjun, sebelum sampai terjun dulu baru gigit buaya ya. gitu. Ya, jadi jadi semua saham forex kita ajarkan. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain mungkin. Ya, rekan-rekan di sini mungkin ada yang ingin dipertanyakan kembali. Silahkan, mau materi, mau tentang QTrade-nya sendiri, silahkan. Oh ya, QTrade sendiri kita ngadain kopsor ya, 2 minggu sekali. Jadi kalau misalnya ada yang di area Bandung nih, nanti bisa join kita di Telegramnya kita. Nanti boleh di-share teman-teman linknya, link Telegramnya kita di chat ya. Oke. Biar mereka nanti bisa join sama Telegramnya kita, ya kita nanti ada ini ya. Nanti Pak Rama mungkin bisa kita undang jadi bintang tamu juga nih di sana, gantian gitu loh. Gitu dari Pintar Forex untuk ngomong di tempat kita nih untuk ini ya. Mana-mana Pak, gantian Pak. Boleh, siap. Oke, ada pertanyaan lain? Aman ya semua? Oke. Terima kasih Pak. Oke. Nah, ini ada link di mana QTrade bisa masuk di Pintar Forex, ya kan? Jadi di situ ini nanti Telegramnya kita akan share. Bentar, share-nya belum ya? Oh, sorry. Yang link tree-nya itu adalah Telegramnya QTraders, Pak. Jadi yang Pintar Forex QTrader itu adalah linknya dari Pintar Forex untuk QTraders, dan HTTPS link tree-nya itu untuk QTraders itu untuk Telegram. Jadi buat teman-teman yang penasaran cari QTrader di mana itu bisa kunjungi situs web, bisa melalui situs web kami yaitu Pintar Forex, QTrade, atau juga bisa melalui link tree yang tadi itu, linktree/QTrade. Ya, jadi bisa gabung ya. Jadi di situ kita ada komunitas ngobrol bareng gitu loh, ngobrol bareng di Telegram itu, belajar ilmu bareng-bareng. Kalau mau tanya yang ya seputaran tentang forex saham, silakan aja. Oke, siap. Oke, siap. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lain,
mungkin cukup sekian webinar pada malam hari ini. Oke. Nah saya juga ucapkan terima kasih nih Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Qtrade sama buat mentornya sendiri. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih telah berkolaborasi dengan Bintang Forex Pak. Oke. Saya tunggu lagi nanti next season mungkin ya. kita bisa membahas materi lain Selanjutnya ya, Pak. selanjutnya ya Pak ya. Oke, siap-siap Pak Rahmat. Oke. Kita juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan trader nih Pak yang udah bergabung pada webinar malam hari ini ya. Tentunya kita berharap bahwa apa yang telah kita bagikan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi rekan-rekan trader semuanya. Betul, setuju. Terima kasih juga untuk semua yang udah hadir. Terima kasih juga untuk Pak Rama yang udah ngasih tempat nih. Tempatnya bagus banget ya. Oke, untuk next ke depan nanti kita kolaborasi lagi Pak. Oke, siap. Oke, terima kasih semuanya. Kita udahan dulu ini. Oke, makasih banyak nih Jovan. Oke, thank you. Oke, thank you ya. Malam.